Chris Band Ultra Boy is back. Ya, beneran kembali. Kali ini aku akan mereview beberapa koleksi Sofubi-ku. Sebenarnya kok Sofubi ini rata-rata itu sudah dibeli jauh sebelumnya. Ada juga yang baru, nanti mau aku review. Dan ya baru sempat untuk mereview sekarang. Jadi kita langsung review aja, intro nggak usah kepanjangan. Selamat menikmati. Satu-satu dulu ya. Ini Ultraman Max. Ini salah satu dari beberapa figur yang aku langsung beli pertama. Maksudnya beberapa figur ultra pertama yang aku punya. Ini ya untuk semua Ultraman artikulasinya sama ya, cuman lengan, kedua lengan bisa muter dan pinggang bisa muter juga. Ya, gitu aja sih kalau artikulasinya. Mungkin satu kali aja aku jelasin artikulasinya karena memang semua artikulasinya sama aja. Kita bahas desainnya. Ultraman Max. Ini ada senjatanya, aku lupa apa namanya. Ini desainnya. Ini armornya lumayan akurat sih. Bagian belakang, ya memang bagian belakang itu nggak biasanya jarang sekali dicat ya untuk detail-detail seperti ini. Biasanya hanya depan. Dan ini ada seharusnya garisnya nyambung ke sini. Ada polanya ya, tapi ini nggak diwarnai. Ya, Sofubi ya. Terus ini karena udah lama mungkin catnya. Nah, bagian mukanya ini apa ya? Kurang akurat sih. Warnanya dari segi warna sih. Kalau dari segi pewarnaan ini ya mungkin memang nggak terlalu detail ya. Karena memang Sofubi seperti itu. Tapi bagian matanya ini ya ini banyak yang ini ada yang bilang ada satu YouTuber yang bilang ini nggak akurat. Ya memang aku setuju sih. Matanya kayak terlalu orange, terlalu jingga gitu ya. Harusnya kan matanya kuning. Ya. Tapi oke lah. Dan karena ini dibeli bersamaan, kita langsung bahas aja. Nexus, Junis Red. Ini sama. Artikulasinya jelas semua sama ya. Bisa muter, bisa ya. Belakang juga nggak terlalu detail. Ya, ini sepatunya. Ini juga bagian sepatu. Ini kayaknya harusnya ada warnanya ini. Tapi ya sudahlah. Ini bagian tangan, ini cukup akurat. Dan entah kenapa ini jadi agak lebih berisi daripada Max ya, lebih bulky gitu, agak lebih berisi lah istilahnya, nggak bulky banget. Bagian lengan juga kurang dari pewarnaan ya, ini yang agak gimana ya, maksudku kalau Max kan bagian tangannya masih ada pewarnaan ya, ini enggak cuy. Harusnya kan ada kayak garis silver gitu nggak sih? Iya mestinya. Helmnya, kepalanya ya, ini lumayan sih ya, tapi dari segi kepalanya itu masih mending daripada Max. Ini yang aku agak nggak suka itu bagian pinggangnya ini kayak apa ya, kayak nggak imbang gitu loh. Kalau Max kan ya masih sedikit lebih imbang gitu ya. Ini garisnya juga nggak diwarnai ya, tapi ya udahlah, namanya juga Sofubi memang kayak gini. Tapi yang paling kontras tuh ya anjir, ini lengannya nih kurang ya, ayolah. Tapi nggak apa-apa sih, oke, fine. Ultraman ketiga yang Sofubi-nya aku punya, Ultraman Orb yang Orb Origin. Ini pewarnaannya cukup akurat. Aku nggak akan bahas yang bagian belakang karena memang bagian belakang memang jarang diwarnai ya. Maksudnya untuk detail-detail seperti ini jarang untuk diwarnai secara detail. Ini kepalanya sangat akurat ya untuk warna mata, apa ini, bagian lampu di kepala, lampu jidat gitu ya. Bagian dada juga akurat. Ini lengan sedikitnya masih lebih diwarnai lah daripada yang Nexus tadi, maksudnya untuk detail garis tangannya ini. Bagian bawah ini juga sangat akurat. Ya, ini salah satu figur ultra yang sangat akurat dari pewarnaan untuk lini Sofubi. Setidaknya untuk yang aku punyai.
Nih, artikulasinya jelas sama aja ya. Tapi bagian pinggang agak seret, yang lebih loose bagian tangannya, terutama tangan yang ini, tangan kiri. Lalu Sofubi Ultraman yang pertama, yang terakhir aku punya, yang maksudnya yang paling baru untuk saat ini ya. Untuk Ultraman biasa, nanti ada dua yang cukup spesial. Ultraman Hayata, Ultraman original, Ultraman 1966, atau ya namanya Ultraman, udah gitu aja. Kita sebut aja Ultraman original ya. Oh, ini kayaknya lebih lebih akurat daripada Orb. Ya rasanya berarti Orb tuh salah satu ya dari yang paling akurat. Ultraman Bah yang ini agak jauh lebih akurat. Belakangnya ini lebih akurat loh. Bahkan belakangnya ada gini. Ya mungkin karena lebih sederhana jadi emang wajar. Dan ini figur Ultra yang masih ada ininya, bagian kartunya. Ada baiknya ya kalau kalian beli Sofubi, itu bagian kartunya itu jangan dihilangkan. Itu kesalahanku beberapa kali. Ini ya hilang, dan ini akhirnya ini jadi pelajaran, akhirnya aku jadi lebih hati-hati soal beginian ya. Warna matanya ya Ultraman Bah itu sebenarnya warna matanya putih, tapi dalam beberapa media juga kuning, jadi aku nggak bisa bilang ini nggak akurat ya. Ini dan bagian sini ini kelihatan kayak benar-benar kayak sebuah suit, sebuah kostum gitu ya. Ya, ini yang paling seret untuk Ultraman, ini yang paling seret bagian pinggangnya. Ya udah itu aja sih guys. Lalu ada, aku bilang tadi Ultraman biasa kan, yang ini yang agak lebih eksklusif. Yang pertama Ultra Seven versi Ultraman Netflix, anime Netflix itu ya guys. Kalian mungkin ya tahu ya, ini sangat futuristik. Jadi di ceritanya Ultraman original itu sudah pergi ya. Ini ceritanya setelah di timelinenya setelah Ultraman 1966, tapi ya timeline yang lebih berbeda. Tapi nggak kayak Sofubi yang tadi. Ini pinggangnya nggak bisa gerak. Bagian tangan juga ya tangan biasa ya. Ini desainnya akurat banget. Ya mungkin karena figur eksklusif ya. Ini. Iya ini lebih rapi gitu. Lebih eksklusif. Ini kartunya juga masih ada guys. Ini futuristik sekali karena memang di ceritanya hanya Ultraman Bah, Ultraman original yang pernah ke bumi. Sisanya manusia itu mengembangkan, terutama SSP ya, Triple SP itu mengembangkan Ultraman Suit, armor yang dipakai oleh manusia normal, yang ya nggak ya bilang normal juga enggak sih, yang ini Shinjiro dan kawan-kawan itu ada yang alien, ada yang manusia super, ada yang ya gitu. Jadi kayak Iron Man konsepnya, manusia yang memakai baju zirah dan mereka nggak berukuran raksasa. Ini detail sekali, ya. Bahkan bagian belakang, iya lebih akurat, lebih apa ya, lebih niat lah, karena ya memang ini eksklusif, atau ya dari lini yang ini lebih mahal daripada yang sebelumnya loh. Kalau sebelumnya kan cuman 100 atau berapa, ini 300 guys. Ini lebih mahal karena apa ya, ini kan ya lebih eksklusif dari lininya movie monster, bukan cuman ultra hero ya. Jadi dari lini yang sudah berbeda, jadi wajar kalau lebih niat ya. Berikutnya ada sang karakter utama di series Ultraman Netflix, Shinjiro Hayata. Kalau tadi itu dan Moroboshi versi Netflix ya. Ini anaknya Ultraman Hayata. Dan oh ya, aku lupa menyebutkan, figurnya karena eksklusif jadi jelas lebih besar daripada figur Ultraman biasa. Ya karena ini lebih eksklusif di lini yang apa ya? Ya lini yang lebih, sekali lagi lebih eksklusif. Ini sama sih. Dari segi pewarnaan. Oh, enggak. Ya enggak juga sih. Bagian belakangnya agak kurang dari pewarnaan. Tapi ini akurat banget. Seperti Seven tadi, Seven yang versi anime, ini juga pinggangnya nggak bisa gerak, tapi tangan bisa muter ya keduanya, dan seret ya karena lebih mahal. Ini artikulasinya sedikit, cuman ada satu kepala ya, kepala bisa muter,
Tapi creepy sih kalau kalian hadapin ke belakang. Sebenarnya bisa muter. Nah, 360 derajat, tangan juga bisa. Keduanya juga bisa ya. Kaki nggak bisa gerak. Pinggang bisa sih. Tapi sedikit dan seret sekali. Ekor bisa muter. Dan ya itu aja. BTW, Gomora ini salah satu monster favoritku. Ini monster pertama yang mengalahkan Ultraman dan harus dilawan, baru bisa dikalahkan di episode berikutnya. Prestasi yang lumayan ya. Warna matanya ya sebenarnya warna matanya hitam, tapi mungkin biar lebih menarik aja ya. Dan karena ini Sparkle, mungkin ini Gomoranya Daichi, jadi mungkin ini menggambarkan mata yang lagi bersinar. Mulutnya ya giginya cukup ya, kalau bagian tengahnya memang agak susah ya mewarnai bagian situ. Oke, bagian tanduk cukup akurat. Perutnya sedikitnya lebih akurat ya. Nah, bagian ini nggak diwarnai ya, tapi ya sudahlah. Apa yang kalian harapkan dari sebuah Sofubi untuk segi pewarnaan? Ya akurat memang, aku nggak bilang pewarnaan Sofubi jelek, tapi memang karena ini lebih, pewarnaan Sofubi memang lebih sederhana daripada lini-lini yang lain. Bagian punggung ya, tapi bagian punggungnya akhirnya diwarnai. Ini aku suka ini, tapi nggak sampai ekor. Oke lah. Ini Miklas. Miklas ini adalah monster kapsul yang Ultra Seven. Dan ini adalah Mecha Musashin. Tadi aku kira ini Renki loh. Maklum aku nggak ngikutin Ultra yang terbaru ya. Mungkin aku nggak terlalu ngikutin tapi nggak terlalu. Ya, kita bahas Miklas dulu deh. Secara timeline dia muncul duluan memang. Dari timeline secara produksi ya. Secara timeline juga iya sih. Miklas ini kaiju kapsul kaijunya Ultra Seven, jadi dia ini sekutunya Ultra Seven. Satu dari sedikit kaiju baik pada yang paling awal ya. Kepalanya nyatu sama badannya, jadi nggak bisa gerak, nggak ada artikulasi kepala. Tangan bisa muter 360 derajat, itu pula sebaliknya. Pinggang seret banget, cuma bisa gerak-gerak sedikit. Ya bisa sih sebenarnya kalau dipaksa, tapi ya nggak usah dipaksa deh. Kaki nggak bisa gerak, ini artikulasinya sedikit sekali ya. Pewarnaan ya boleh lah. Tanduknya diwarnai, ada corak-coraknya ini. Bentuk kepalanya juga lumayan akurat lah. Iya. Kepala dan punggung, tubuh keseluruhan. Ya aku suka sih bagian sininya. Kayak lebih megah aja gitu. Bagian mulut ya ini cuma diwarna hitam. Tapi oke lah. Figur terakhir ya sudah kalian lihat tadi. Mecha Musashin. Ini artikulasinya saya pinggangnya bisa diputer, tapi enggak bisa. Bentuk sambungan dengan rambutnya ini yang bikin susah. Jadi artikulasinya cuma tangan, itu pun seret sekali. Keduanya bisa muter. Untuk pewarnaan, karena aku nggak bisa bilang ini akurat atau ada nganunya. Tapi nggak keseluruhan, jadi aku nggak bisa bilang ini akurat atau enggak, karena aku nggak terlalu tahu soal kaiju yang ini. Yang pasti dia dari namanya Mecha Mechazam, dia robot. Maksudnya memang dari Gurenki sih, dimodifikasi gitu ya. Nah sama-sama temanya samurai, jadi nggak masalah gitu. Ya. Oke. Aku nggak bisa bilang ini, sekali lagi aku nggak bisa bilang ini akurat atau enggak, karena aku nggak terlalu ngikutin yang terbaru. Jadi aku nggak. Ya kalian komen lah, menurut kalian ini akurat nggak pewarnaannya? Yap, jadi itu semua Sofubi Ultraman yang aku punya. Jangan lupa like dan subscribe. Komen juga ya. Dadah.